Di awal film memperlihatkan seorang ayah bernama Sean yang sedang mencari putrinya di salah satu kota yang ada di Meksiko. Diberitahu kalau sudah 4 hari putri Sean menghilang dan terakhir kali putrinya itu menonton konser di wilayah tersebut. Tak lama Sean berhasil menemukan mobil putrinya di tempat rongsokan. Sean juga menemukan kacamata putrinya di bagasi mobil. Hingga Sean berasumsi jika putrinya telah diculik lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil dan kacamatanya tertinggal. Kemudian Sean segera melaporkan penemuannya itu kepada polisi perbatasan. Akan tetapi saat para polisi itu sampai, mobil putri Sean dan barang bukti lainnya sudah tidak ada. Sehingga para polisi itu menganggap kalau Sean hanyalah sedang mempermainkannya. Di sini si polisi perbatasan meminta Sean agar sebaiknya pulang saja, karena kota ini sangat tidak aman. Si polisi juga berjanji akan menghubungi Sean jika mereka menemukan putri Sean yang telah menghilang. Pada akhirnya Sean pulang dengan hati yang masih tidak karuan, karena putrinya belum juga ditemukan. Beberapa menit setelah itu Sean pun sampai di rumahnya. Rupanya Sean ini masih tinggal di wilayah perbatasan Amerika-Meksiko, dan ia mempunyai peternakan sapi yang cukup luas. Dengan berat hati Sean mengatakan kepada istrinya kalau ia belum bisa menemukan putri mereka. Di waktu yang sama anak bungsu Sean yang mendengar hal tersebut, ia pun langsung menangis di kamar akibat kakaknya belum juga ditemukan. Sebagai ayah yang baik, Sean pun mencoba mengerti terhadap perasaan anak bungsunya. Sean juga berjanji kalau ia akan terus berusaha untuk menemukan kakaknya si bungsu atau anak sulung Sean. Malam harinya terlihat Sean yang sedang merenung karena ia merasa kecewa terhadap dirinya sendiri yang tidak becus menjaga anak sulungnya. Sean pun ditenangkan oleh sang istri yang mengatakan kalau Sean tidak boleh menyerah apalagi menyalahkan dirinya sendiri. Sang istri meminta Sean agar tetap semangat karena dari dulu Sean tidak pernah patah semangat. Terungkap fakta kalau ternyata Sean ini adalah mantan kapten pasukan khusus Amerika yang terkenal sangat brutal. Namun akibat ia selalu ditugaskan di luar negeri, Sean memilih pensiun karena Sean ingin menghabiskan masa tuanya bersama anak beserta istrinya. Pagi harinya Sean kedatangan tamu pria yang bernama Max. Ternyata Max ini adalah mantan anak buahnya Sean saat dulu ketika dirinya masih menjadi kapten pasukan khusus. Kemudian Sean menceritakan tentang anak sulungnya yang telah menghilang selama 4 hari dan kemungkinan besar telah diculik. Mendengar hal itu, Max bersedia membantu Sean untuk mencari anak sulungnya. Bahkan Max juga menyarankan Sean agar sebaiknya mereka memakai cara lama saja, yaitu membrutal. Akan tetapi Sean tidak mau mereka menggunakan cara kekerasan karena Sean juga belum tahu siapakah yang telah menculik anak sulungnya. Siang harinya Sean mendatangi kantor kedutaan Amerika yang berada di Meksiko. Di sini Sean langsung menceritakan perihal kasus anak sulungnya yang telah menghilang di Meksiko. Si pejabat kedutaan menjelaskan kalau dalam 1 tahun ini sudah ada ratusan wanita Amerika yang tiba-tiba menghilang di Meksiko. Mereka semua diculik oleh bos mafia terbesar di Meksiko dan kemungkinan putri Sean juga bernasib sama. Si bos mafia itu mempunyai bisnis dalam beberapa bidang seperti menjual barang haram, senjata ilegal, dan perdagangan manusia. Tidak ada satupun penegak hukum Meksiko yang berani mengusik si bos mafia tersebut karena para petinggi negara telah disuap olehnya. Cartel might have something to do with what happened to our girl. This Juarez cartel. Who are they? Look, I don't think you understand, Mr. Langenkamp. No. Who are they? Si bos mafia juga mempunyai anak buah tim tentara bayaran yang sangat terlatih, sehingga tidak ada satupun yang berani mengganggunya. Termasuk si pejabat kedutaan juga meminta maaf karena ia hanya bisa sekedar memberikan informasi namun tidak dengan membantu Sean. Si pejabat kedutaan tidak ingin mempunyai urusan dengan si bos mafia itu karena dirinya masih ingin hidup. Setelah mendapat informasi tersebut, Sean pun berterima kasih lalu pergi dari sana. Namun ketika hendak keluar, tak sengaja Sean melihat berita di TV yang menayangkan tentang kekejaman si bos mafia. Sean dibuat sangat geram karena pemerintahan Meksiko tidak ada yang berani menyentuhnya. Pada akhirnya Sean berjanji kalau dirinya akan meratakan si bos mafia dan semua antek-anteknya. Beberapa jam kemudian terlihat Sean dan istrinya yang dengan sengaja mengundang media untuk memviralkan terkait anak sulungnya yang telah diculik oleh si bos mafia. Di sini Sean mengatakan kalau dirinya adalah mantan kapten pasukan khusus Amerika. Sean mengancam kepada si bos mafia agar segera mengembalikan anak sulungnya karena jika tidak maka dirinya akan meratakan mereka semua. I'll find you. Di waktu yang sama berita itu sampai kepada si bos mafia yang bernama Gonzales, ini orangnya. Di sini Gonzales pun menyadari kalau salah satu dari gadis yang ia culik adalah putri dari Sean. Dengan cepat Gonzales meminta semua anak buahnya agar berkumpul karena ada sedikit masalah yang harus mereka selesaikan.
Setelah semua berkumpul, Gonzales menjelaskan kepada tangan kanannya yang merupakan adik kandung Gonzales sendiri. Gonzales meminta si tangan kanan agar memimpin pasukan, yaitu untuk menghabisi Sean dan keluarganya. Gonzales merasa terhina karena telah diancam oleh Sean melalui siaran berita tadi. Gonzales juga menjadikan ini sebagai peringatan untuk siapa saja orang Amerika agar tidak berani lagi mengancam atau mengusik bisnisnya. Setelah mengerti, si tangan kanan pun langsung pergi bersama dengan pasukannya untuk memburu Sean beserta keluarga. Singkat cerita, si tangan kanan telah sampai di wilayah Amerika dan langsung menuju ke rumah Sean. Si tangan kanan dapat dengan mudah mengetahui rumah Sean, yaitu dari anak sulung Sean yang masih diculik oleh Gonzales, si bos mafia. Terlihat si tangan kanan dan pasukan yang membawa persenjataan lengkap karena ia menyadari jika musuhnya kali ini bukanlah orang sembarangan. Adegan berpindah kepada Sean yang sedang memberi makan semua sapi ternaknya. Di sini Sean melihat satu anjing liar yang hendak mengganggu sapinya. Dengan cepat Sean langsung mengambil senapan untuk mengusir anjing liar tersebut. Akan tetapi ketika Sean membidik anjing liar itu, ia malah tak sengaja melihat iring-iringan mobil yang menuju ke rumahnya. Seketika Sean menyadari kalau itu semua pasti anak buah Gonzales, si bos mafia. Hingga dengan cepat Sean masuk ke dalam rumah lalu meminta kepada istri dan anak bungsunya agar bersembunyi karena mereka akan diserang. Kemudian Sean mulai menembaki para anak buah Gonzales duluan hingga berhasil menghabisi beberapa orang. Setelah itu, si tangan kanan Gonzales dan pasukan mulai turun dari mobil hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di balik itu, istri dan anak bungsu Sean mencoba menghubungi polisi terdekat, lalu memberitahu kalau rumahnya sedang diserang mafia. Untungnya, tak jauh dari rumah Sean ada satu polisi yang sedang berpatroli, hingga si polisi itu langsung berangkat ke rumah Sean. Kembali ke Sean yang masih sedang menghadapi para anak buah si tangan kanan Gonzales, si bos mafia. Dengan kemampuan Sean yang sangat terlatih, ia dapat dengan mudah melumpuhkan sebagian dari mereka. Di tengah pertempuran, salah satu anak buah si tangan kanan mengatakan kenapa mereka tidak langsung masuk saja ke rumah Sean. Si tangan kanan menjawab jika Sean bukanlah orang sembarangan, hingga mereka semua harus sangat berhati-hati. Di sini si tangan kanan memerintah anak buahnya agar berpencar lalu masuk satu persatu ke dalam rumah Sean. Namun tentunya Sean sudah siap menghadapi mereka semua, hingga ia bagaikan hantu yang menghabisi lawannya tanpa terlihat. Si tangan kanan yang menyadari kalau anak buahnya semakin berkurang, ia pun memberanikan diri masuk ke dalam hingga terjadi aksi baku tembak. Di sini, si tangan kanan memerintah satu anak buahnya, yaitu si polisi korup yang pernah kita lihat di awal film untuk naik ke lantai atas. Awalnya si polisi korup itu menolak karena ia tak ingin mati sia-sia. Namun si tangan kanan terus saja memaksa hingga si polisi korup pun naik ke lantai atas. Sesampainya di lantai atas, polisi korup langsung ditodong oleh Sean dan inilah yang terjadi. Di waktu yang sama, datanglah satu polisi yang sebelumnya dihubungi oleh istri beserta anak Sean. Si polisi itu segera menghubungi kantor pusat tatkala melihat kekacauan di rumah Sean yang begitu sangat dahsyat. Si tangan kanan yang menyadari kedatangan si polisi, ia pun langsung memerintah anak buahnya yang berjaga di mobil untuk menghabisi si polisi. Si anak buah mengira kalau si polisi itu sudah tewas. Namun ketika ia mendekati mobil si polisi tersebut, tiba-tiba kembali ke Sean yang masih terus menghabisi satu persatu anak buah tangan kanan Gonzales, si bos mafia. Sean yang tak ingin anak bungsunya dan istrinya mati konyol, ia pun membawa mereka bersembunyi di gudang. Can't leave him alone. Go! Kemudian Sean kembali lagi membrutal dengan dibantu oleh si polisi tadi. Akan tetapi di tengah peperangan, si polisi berhasil dihabisi sehingga Sean memutuskan untuk kabur dengan membawa si bungsu dan istrinya. Melihat hal tersebut, si tangan kanan langsung mengejar mobil Sean hingga terjadi aksi kejar-kejaran. You okay? Di tengah pengejaran, si tangan kanan terus saja memberondong mobil Sean dari belakang. Sean pun menjadi murka lalu ia memutuskan untuk turun dari mobilnya dan inilah aksinya. Alhasil Sean berhasil meratakan mereka dan hanya menyisakan si tangan kanan. Di sini Sean bertanya di manakah anak sulungnya ia culik.
Sean berjanji akan mengampuni si tangan kanan jika ia memberitahu keberadaan si anak sulung. Pada akhirnya si tangan kanan yang berharap ampunan dari Sean mengatakan jika yang mengetahui keberadaan anak sulung Sean hanyalah kakaknya, yaitu Gonzales, si bos mafia. Setelah mengetahui jawabannya, bukannya diampuni namun si tangan kanan malah dihabisi oleh Sean. Okay. I won't. Kemudian Sean meminta kepada istrinya agar pergi ke kantor polisi kota bersama anak bungsunya. Sementara Sean sendiri akan pergi ke Meksiko untuk mendatangi Gonzales, si bos mafia. Setelah itu Sean segera menghubungi Max, mantan anak buahnya, ketika di pasukan khusus dulu. Sean meminta bantuan Max karena sekarang dirinya akan meratakan Gonzales dan antek-anteknya dan juga menyelamatkan anak sulungnya. Mendengar hal tersebut, Max langsung bersemangat hingga ia bergegas mendatangi Sean sekarang juga. Beberapa jam kemudian, Max pun sampai di tempat Sean. Tak lupa ia membawa persenjataan lengkap untuk membrutal di markas Gonzales. Tanpa menunggu lama, mereka berdua langsung pergi ke Meksiko untuk memulai aksinya. Malam harinya terlihat Sean dan Max yang baru sampai di dekat markas Gonzales. Namun mereka berdua tidak langsung masuk, melainkan memantau situasi dulu. Di balik itu, Gonzales sendiri sedang marah karena ia baru mendapat kabar kalau pasukannya telah tewas tak tersisa oleh Sean. Apalagi di sana ada tangan kanan yang merupakan adik kandung Gonzales, sehingga ia menjadi tambah murka. Adegan kembali ke Sean dan Max yang baru akan memulai aksinya. Dengan cepat mereka berdua langsung masuk ke halaman markas sambil menghabisi satu persatu anak buah Gonzales dengan mode senyap. Kemudian mereka berdua lanjut masuk ke dalam lalu menghabisi lagi para anak buah Gonzales yang ada di sana. Di sisi lain, Gonzales sendiri baru menyadari kalau markasnya telah diserang. Gonzales segera menghubungi beberapa anak buah terbaiknya untuk melawan Sean. Namun para anak buah terbaik Gonzales juga harus dibuat kewalahan oleh Sean dan Max. Alhasil semua anak buah Gonzales berhasil diratakan hingga Sean dan Max langsung memasuki ruangan Gonzales lalu menodongnya. Di sini Gonzales berjanji akan mengembalikan anak sulung Sean dan juga memberikan uang asalkan Sean mau mengampuninya. Namun Sean yang sudah sangat murka, ia pun memilih untuk menghajar Gonzales. Setelah cukup puas menyiksa, Sean meminta agar diantarkan ke tempat anak sulungnya disekap. Ternyata si anak sulung disekap di tempat yang berbeda sehingga mereka harus menggunakan mobil untuk sampai ke sana. Di tengah perjalanan, Sean melihat ada sesajen kepala binatang di pinggir jalan. Sontak Sean langsung bertanya kepada Gonzales apakah maksud dari sesajen itu. Gonzales menjawab kalau sesajen itu sebagai persembahan untuk Tuhan mereka, karena ternyata Gonzales dan antek-anteknya menganut sekte sesat. Beberapa menit kemudian mereka sampai di sebuah gudang tempat para gadis culikan disandra termasuk anak sulung Sean. Sebelum masuk, Sean dan Max mempunyai feeling tidak enak hingga inilah yang terjadi. Untungnya Sean dan Max berhasil menghabisi para anak buah Gonzales yang ada di sana. Setelah itu Sean langsung menyelamatkan anak sulungnya dan juga para gadis culikan yang lain. Di sini si anak sulung meminta maaf karena dulu ia menonton konser tanpa izin dari Sean. Namun Sean tidak mempermasalahkan hal tersebut karena yang terpenting kini kondisi anak sulungnya baik-baik saja. Kemudian Sean membawa anak sulung dan gadis lain keluar sementara Gonzales akan disiksa dulu oleh Max dengan sangat brutal. Setelah semuanya selesai, Max mendatangi tempat sesajen yang sering diberi persembahan oleh Gonzales dan antek-anteknya. Terlihat Max yang sedang menyimpan sesuatu lalu mengatakan kalau itu persembahan yang terakhir untuk sekte sesat ini. Rupanya persembahan tersebut adalah kepala Gonzales yang telah Max habisi waktu malam. 1 minggu kemudian memperlihatkan Sean dan keluarganya yang kini telah berkumpul kembali. Di sini Sean berjanji akan selalu menjaga mereka semua dan tidak akan pernah membiarkan kejadian kemarin terulang lagi. Kemudian film pun tamat.